Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa mengistiqomai kajian rutin tafsir yang sesungguhnya kajian tafsir itu biasanya kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Karena barangkali menjemukan, membosankan. Maka di sini perlu kita sampaikan bagaimana kita ngaji dengan tema apapun, meskipun diulang-ulang dan tidak pernah bosan. Caranya bagaimana? Caranya adalah jangan memandang bahwasanya majelis taklim itu semata-mata untuk menambah wawasan. Kalau majelis taklim dipandang sebagai wadah yang semata-mata untuk menambah wawasan, maka pasti bosan. Suatu tema yang terus diulang, itu lagi. Udah sering denger, bosan. Nah, kenapa bosan? Gara-garanya memandang majelis taklim sebagai wadah untuk semata-mata menambah wawasan. Tetapi tambah satu lagi, majelis taklim selain untuk menambah wawasan juga sebagai cermin untuk diri kita tentang suatu tema yang dibahas. Kita ini sudah sejauh apa tentang tema yang sering dibahas, kadar kita ini sudah setinggi mana. Ini tema syirik misalnya terus disampaikan, maka kita bercermin. Ini sering disampaikan, saya sudah sejauh mana? Memang saya alhamdulillah misalnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, tetapi syirik-syirik kecil yang memang harus diantisipasi. Kalau syirik besar enggak, alhamdulillah. Tapi kok terus dibahas ya? Iya, kita sudah setinggi mana? Kesyirikan yang ada di sekitar, kita sudah berbuat apa? Kesyirikan yang sedemikian akut, kita sudah melakukan apa? Kok belum melakukan apa-apa ya? Baru sedikit sekali. Pantas saja harus sering dibahas, harus sering dibahas, biar diingatkan sehingga tergerak untuk berbuat. Ini contoh tentang syirik. Contoh tentang sedekah, dibahas terus sedekah. Kalau semata-mata untuk menambah wawasan, kita akan mengatakan sudah tahu. Itu terus dibahas, sudah tahu. Fadilahnya udah tahu. Bosan jadinya. Tapi jadikanlah cermin. Ini tema sering dibahas tentang sedekah. Sudah sejauh mana saya ya? Apakah sudah bisa setiap hari? Karena Nabi bersabda, tidaklah suatu hari yang matahari terbit kecuali ada dua malaikat turun. Yang satu berdoa, ya Allah, orang yang bersedekah berilah dia ganti. Satunya lagi berdoa, ya Allah, orang yang menahan hartanya berilah dia kehancuran. Allahumma munfiqan khalafan, ya Allah, orang yang bersedekah berilah dia gantinya. Allahumma mumsikan talafan. Yang satunya lagi berdoa, ya Allah, orang yang menahan hartanya berilah dia kehancuran. Sudah enggak ya kita setiap hari? Sudah, alhamdulillah. Tapi kok terus diingatkan? Kita jadi bercermin, berapa sih harta kita? Oh, ternyata sedekah setiap hari sudah, cuma baru sedikit yang kita keluarkan, sekian persennya. Wah, harus bisa ditingkatkan ini. Harus bisa ditingkatkan. Jadi bercermin. Kalau ternyata dilihat, oh iya masih suka-suka lupa,
pantas harus sering diingatkan. Nah ini, jadi kita sampaikan bagaimana biar tidak bosan dengan majelis taklim. Ketika temanya sering-sering diulang, maka jangan semata-mata dipandang untuk menambah wawasan, tetapi juga pandanglah sebagai cermin. Dan materi tafsir Al-Qur'annya sudah menyebutkan bahwasanya ayatnya itu isinya berulang-ulang. Ayatnya isinya berulang-ulang. Bisa ada mushaf? Isinya berulang-ulang. Allah berfirman bahwasanya isinya berulang-ulang, ayatnya diulang-ulang. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, yaitu Al-Quran, sebuah kitab mutasyabiha yang satu ayat dengan ayat yang lainnya mirip-mirip, sudah mirip-mirip, mathaniya, diulang-ulang. Apa kelanjutan ayat ini? Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan ayat yang mirip-mirip, yang diulang-ulang, sudah mirip-mirip, diulang-ulang lagi, kulit-kulitnya menjadi takut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah takut dan menjadi tenang. Setelah takut, khauf, menjadi tenang, roja. Berarti ketika kita memahami Al-Quran yang mirip-mirip dan berulang-ulang, kita senantiasa berada di perpaduan antara khauf dan roja, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi obat. Al-Quran itu seandainya kita baca dan kita nggak ngerti artinya, sudah merupakan obat. Paling nggak mengubah karakter, paling nggak yang awalnya temperamental menjadi enggak, yang awalnya pendendam menjadi pemaaf dengan dibacakan Al-Quran. Padahal nggak ngerti artinya, tapi mengubah karakter. Lalu bagaimana jika ngerti artinya, mirip-mirip ayatnya dan diulang-ulang, tetapi dia terus mentadaburinya sehingga senantiasa di antara perpaduan di antara khauf dan roja. Masya Allah, ini yang diharapkan dari mengkaji tafsir. Sekali lagi kita bersyukur ketika kita bisa mengistiqomah kajian tafsir ini, satu ayat menjadi 2 ayat 3 ayat, ulama sekali. Surat Al-A'raf yang lalu berapa lama kita kaji, sebelumnya Al-An'am berapa lama kita kaji, sebelumnya Al-Ma'idah, nah, sekarang masih Al-A'raf. Baik, masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan ayat 147 surat Al-A'raf. Kita bacakan ayatnya seperti biasa, nanti dibantu terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan di akhirat nanti, amalnya sia-sia. Pertanyaannya, kenapa amalnya sia-sia? Dia peduli sosial, bahkan luar biasa, sampai mendapatkan
award, penghargaan. Dia luar biasa sampai waktunya dikorbankan untuk kepentingan masyarakatnya dan seterusnya. Sia-sia kalau tidak membenarkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, dan tidak membenarkan pertemuan di akhirat. Kenapa sia-sia? Waqad faqada syartuha. Kata Syekh As-Sa'di, waqad faqada syartuha. Dia telah kehilangan pondasinya. Persyaratannya adalah pondasi. Li'annaha ala ghairi asas. Dia nggak ada pondasi. Dia nggak ada pondasi, maka sia-sia. Bangunan nggak ada pondasinya. Kita ninggikan dinding, kemudian pasang pintu jendela, apalagi ditambah atap, ambruk. Kenapa nggak ada pondasinya? Nah, terus ini pondasinya apa? Biar amalan tidak sia-sia. Pondasinya adalah beriman kepada ayat-ayat Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ini pondasinya. Ayat-ayat Allah secara khusus Qur'aniyah, kita bisa tahu segalanya tentang keimanan, baik iman kepada Allah, hari kiamat, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Semuanya ada di ayat Qur'aniyah. Loh kok diingkari? Berarti nggak ada pondasi. Kemudian mengingkari hari kiamat, jadi berbuat nggak ada tujuan. Padahal semua tujuan itu muaranya di akhirat. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwasanya kepada Tuhanmu lah semuanya bermuara. Tapi ini nggak percaya pertemuan di akhirat, sehingga berbuat tanpa tujuan, gelambiar, sia-sia. Sia-sia. Ini menunjukkan pondasi di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, sehingga kita diterima sebagai hamba yang baik, karena tujuan kita diciptakan untuk menjadi hamba yang baik. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk menjadi sebaik-baiknya hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Nah, tujuannya untuk menghambakan diri. Nah, di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, Allah terima kita sebagai hamba yang baik atau sebaik-baiknya hamba kalau kita sudah memasang pondasinya terlebih dahulu, yaitu mengimani ayat-ayat Al-Quran dan mengimani pertemuan adanya hari kiamat. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran kita jalani hidup sesuai dengan pedoman. Muaranya di akhirat. Muaranya di akhirat. Garis finishnya nanti di akhirat. Gimana? Kita dapat rapotnya gimana? Garis finishnya di akhirat. Rapot kita gimana? Nah, jadi Al-Quran dan akhirat. Al-Quran permulaan yang merupakan pedoman kita jalani hidup, muaranya adalah akhirat, garis finishnya. Loh, kok kemudian ini yang merupakan pondasi tidak diimani, maka apapun yang diperbuat sia-sia. Maka di sini dinyatakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan hari kiamat, pertemuan pada hari kiamat, habitat a'maluhum, sia-sia amalannya. Sia-sia amalannya. Allah berfirman di dalam surat yang lain, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a.
Orang kafir amalannya itu seperti fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobin, seperti sarob fata morgana yang berada di suatu tempat. Mereka mengiranya ada air. Begitu didatangi nggak ada apa-apanya. Demikian pula orang kafir, karena amalannya nggak ada artinya, di akhirat tidak dia jumpa apa-apa, malah langsung neraka. Berarti butuh pondasi. Nah, bagaimana amalan dalam makna ini? Bagaimana amalan kita semakin berkualitas? Bagaimana kita semakin meningkatkan kualitas amalan kita? Caranya semakin diperkuat pondasinya, semakin berkualitas amalannya. Contoh, kita semua berinfak, ya. Orang penghasilannya sama persis, misalnya satu bulannya si fulan A misalnya 6 juta, si fulan B 6 juta, tapi si fulan A gampang mengeluarkan, si fulan B nahan, sedikit sekali yang dikeluarkan, malah suka-suka muncul perasaan, loh itu kok ngeluarin gampang banget, apa nggak sayang ya? Malah ada suara-suara begitu pada jiwanya, padahal sama-sama pendapatannya. Apa yang membedakan kualitas amalannya berbeda? Yang membedakan si fulan A ini memperkuat pondasinya. Dia pahami betul ayat-ayatnya, bagaimana tentang keimanan kepada Allah. Allah menyatakan apa yang ada pada dirinya lebih baik daripada dunia, sehingga dia mengharapkan apa yang ada pada Allah, karena yang ada sisinya nggak ada artinya. Lebih baik dikeluarkan mendapatkan yang lebih baik, dan itu dia perkuat. Nah, jadi dari makna ini, ketika amalan gelambiar sia-sia dikarenakan gak ada pondasinya, berarti ketika amalan ketika pondasi semakin diperkuat, pondasi semakin diperkokoh, amalan semakin berkualitas. Kemudian dari ayat ini juga ada poin penting, mengingkari Al-Quran adalah kekufuran. Mengingkari Al-Quran adalah kekufuran. Jangankan mengingkari Al-Quran keseluruhannya, mengingkari satu kalimat saja sudah merupakan kekufuran. Jadi harus diyakini secara keseluruhan. Kalau dijumpainya terasa kontradiktif, bukan Al-Qur'annya yang kontradiktif, bertentangan, bukan, tapi pemahaman kita yang dituntut untuk dengan pemahaman yang sebenarnya. Jangan kemudian ayat ini dibuang gak sesuai soalnya benturan, gak ada. Allah sudah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an datangnya bukan dari Allah, niscaya sudah terdapat pertentangan di dalamnya yang sangat banyak. Artinya statement dari Allah menunjukkan gak ada pertentangan. Maka pemahaman kita yang dituntut agar mendapatkan pemahaman yang tepat, bukan malah mengingkari seperti orang-orang Jahmiyah, gara-gara dengan akalnya gak nyambung, masa Allah berbicara ayat yang ayat tentang Allah berbicara maunya dihilangkan. Nah, itu bentuk-bentuk kekufuran, menyebabkan pelakunya batal Islamnya, menyebabkan pelakunya batal Islamnya. Kemudian
Ayat ini ditutup dengan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Bukankah mereka dibalas melainkan dengan apa yang mereka perbuat? Fi butlani a'malihim wa husuli tiddi maqsudihim illa ma kanu ya'malun fa in a'mala man la yu'min bil yaumil akhir la yarju fiha thawaban wa laysa la ghayah tantahi ilaiha. Balasan yang mereka dapatkan berupa sia-sianya amalan. Balasan yang mereka dapatkan berupa sia-sianya amalan, berbuat tapi nggak ada artinya di sisi Allah, itu tidak lain karena perbuatan mereka itu sendiri. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang berupa mengingkari hari kiamat. Orang kalau sudah mengingkari hari kiamat, maka tidak mungkin ada harapan nanti ada pahala di sana. Wong diingkari kok. Kalau begitu amalannya gelambiar. Laisa laha ghayah tantahi ilaiha. Tidak ada tujuan kemana. Tapi coba kita berbuat. Setiap hari kita berbuat apa, pasti kita sampai kepada tujuannya. Biar Allah ridho. Oh, saya jangan begini, biar tidak mendapatkan murka Allah. Jadi ada goyahnya sehingga perbuatan kita bermakna. Kalau tidak demikian maka sia-sia. Jadi tidak diterimanya amalan bukan karena Allah tidak murah. Allah sangat murah, Maha Pemurah. Tetapi mereka sendiri yang mengakibatkan amalannya sia-sia. Mereka sendiri yang mengakibatkan amalannya sia-sia. Di pesantren pelajaran banyak, tapi ada satu pelajaran yang gak boleh merah. Gak boleh merah, harus biru. Ada matematika, ada sejarah, ada bahasa, macam-macam. Itu masih boleh merah dan nantinya naik, masih bisa ditolerir. Tetapi yang namanya satu pelajaran ini gak boleh merah. Kalau merah, meskipun yang lainnya 9, 9, 9, 9, 10 pasti gak naik. Apa pelajaran yang gak boleh merah? Pelajaran as-suluk wal akhlak. Ini salah satu pesantren menerapkan demikian. Ya, kita sebut saja pesantren yang saya dulu di situ. Ini nggak boleh merah, harus biru. Nah, Allah Maha Murah sekali. Orang berbuat apa, Allah ampuni. Selama tidak berbuat kesyirikan yang bisa membatalkan keislaman. Gambarannya di pesantren tadi adalah as-suluk wal akhlak. Maka di dalam penghambaan kita kepada Allah yang gak boleh merah adalah masalah ketauhidan, yang kebalikannya adalah kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid itu. Kalau yang lainnya masih bisa merah dan Allah ampuni. Kalau yang lainnya masih bisa merah dan Allah maafkan. Tapi kalau kesyirikan, karena memang merupakan pondasi, jangan sampai merah. Bukan Allah tidak murah, Allah sangat murah sekali. Wong orang tidak minta ampun, Allah sudah ampuni. Banyak hal orang belum minta maaf, Allah sudah maafkan. Malah kalau berbuat dosa dikasih 1 kali lipat balasannya, sementara berbuat kebaikan 10 kali lipat minimal. Apa tidak murah? Tapi kok ada amalan yang sia-sia ya? Orang berbuat amalan sedemikian rupa kok sia-sia ya? Habitat a'maluhum. Soalnya melanggar tadi satu materi yang jangan sampai marah tapi dia merah. Dalam hal ini, di dalam ayat ini adalah mengingkari ayat dan tidak beriman kepada hari kiamat.
tidak beriman adanya pertemuan dengan Allah, kembalinya kita kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya muara dari perjalanan kita adalah bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Ini diingkari, maka bagaimanapun baiknya dia bersosial, bagaimanapun baiknya dia bermasyarakat, gak ada artinya. Meskipun itu nilainya 99, gak ada artinya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Bukankah mereka dibalas yang demikian itu sia-sianya amalan karena ulah mereka sendiri, bukan Allah tidak murah. Dan jangan sekali-kali ada perasaan Allah zalim, tidak ada. Misalnya ada semacam pertanyaan, orang kafir itu berbuat kekufuran berapa lama? Ya sesuai keberadaannya di dunia, mungkin 70 tahun, 80 tahun. Kenapa dimasukkan neraka selama-lamanya? Allah adil apa enggak adil? Wong berbuat kekufurannya loh 70 tahun, 80 tahun, kok dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya? Apa adil tuh? Jangan pernah mengatakan tidak adil. Allah adil. Kalau kita kembalikan kepada yang telah kita sampaikan, ada satu pelajaran yang gak boleh merah, yaitu perkara yang mendasar, yang merupakan pondasi. Itu gak boleh merah. Nah, orang-orang kafir gak ada pondasinya, maka gelambiar. Jadi Allah adil, amalan mereka gak pernah diterima. Ini jika yang kita tengok adalah yang sedang kita bahas. Tetapi apabila kita mau melihat alasan yang lain, bagaimana tidak adil? Sekarang manusia ditempatkan di muka bumi. Allah terangkan kalau berbuat ketaatan nanti surga selama-lamanya, meskipun ketaatannya 70 tahun, 80 tahun. Nah, kalau berbuat kekufuran ya neraka selama-lamanya, meskipun kekufurannya 70 tahun, 80 tahun. Kan tinggal kita memilih di mana letak tidak adilnya. Waktu itu kita kemudian memilih kekufuran, ya neraka selama-lamanya, sebagaimana Allah sudah sampaikan di awal. Kalau yang dipilih adalah ketaatan, maka di surga juga selama-lamanya, meskipun berbuat kebaikannya hanya 70-80 tahun. Allah adil. Jadi ini pahami betul, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka dibalas kecuali karena perbuatan mereka sendiri. Baik, sekarang kita melanjutkan ayat yang ke-148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Dan kaum Musa setelah bepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh yang dapat mengamuk atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Wattakhadha qaumu Musa, kaumnya Nabi Musa menjadikan min ba'dihi, setelah ditinggalnya Nabi Musa kemana? Ke suatu tempat yang telah Allah tetapkan untuk menerima Taurat. Apa mereka menjadikan? Min huliyihim, dari perhiasan emas, ijlan, dibentuk patung sapi, jasada, yang berfisik patung, yang berfisik sapi. Emas diproses sedemikian rupa dibentuk sapi. Ini kapan dilakukan? Ini dilakukan ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka untuk memenuhi panggilan Allah, menerima kitab yang dijanjikan sebagai pedoman untuk mereka sendiri.
lahu khuwar, patung ini bisa mengeluarkan suara. Alam yarau annahu la yukallimuhum, apakah mereka tidak mengetahui ini patung gak bisa ngajak mereka bicara? Wala yahdihim sabila, dan tidak bisa nunjuki mereka jalan yang benar. Ittakhaduhu, tapi mereka telah menjadikannya sebagai sesembahan. Wa kanu dzalimin, mereka umatnya Nabi Musa ini adalah orang-orang yang zalim. Di dalam As-Sa'di disebutkan, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasada saghahu as-Samiri wa alqa alaihi qabdatan min athari rasul fasara lahu khuwar wa sawwata fa'baduhu wattakhadhu ilahan. Perhiasan emas diproses sedemikian rupa oleh seseorang yang namanya Samiri. Kemudian Samiri mengambil jejak atau bekas jejaknya malaikat Jibril, ditaruh pada rongganya sapi ini sehingga kemudian bersuara. Setiap kali bersuara mereka menyembahnya dan menjadikannya sebagai Tuhan. Demikian pula di dalam Ibnu Katsir kita sudah melihatnya. Kenapa bersuara? Karena Samiri mengambil debu atau tanah yang merupakan jejak malaikat Jibril sehingga kemudian bersuara. Tapi terus terang saya tidak nyaman dengan tafsir ini. Kenapa tidak nyaman? Karena ini perkara gaib. Bicara masalah malaikat Jibril, ini bicara masalah gaib. Harus ada nas yang menyatakannya secara jelas. Dan kita cek, belum juga ketemu nas yang menunjukkan demikian. Misalnya Nabi bersabda tentang penjelasan yang seperti ini, kita nggak jumpa, sehingga kita tawakuf. Itu benar apa enggak tawakuf? Tawakuf itu artinya ya sudah diam, benar atau enggak ya kita nggak tahu. Mau dibenarkan barangkali nggak benar, mau didustakan barangkali benar. Dan As-Sa'di menyampaikan demikian, juga Ibnu Katsir. Tetapi ada tafsir yang lainnya yang menjadikan patung sapi ini bersuara karena dibentuk sedemikian rupa dan ada rongganya, kemudian disetting sedemikian rupa, ketika kena angin bersuara, ketika kena angin bersuara. Jadi bukan karena ada jejaknya malaikat Jibril kemudian tanahnya diambil dimasukkan ke situ, bukan. Ini ada tafsir yang lain. Allahu a'lam. Ketika tidak ada nas yang memberitahukannya terkait dengan perkara gaib ini, maka kita diam, tawakuf. Ala kulli hal, yang terpenting Allah memberitahukan ini Samiri membikin sapi dari emas yang kemudian bisa bersuara. Misalnya kita mengambil tafsir yang mengatakan karena kena angin bersuara, ya, kena angin kemudian bersuara, lalu mereka menyembahnya. Setiap kali bersuara mereka menyembahnya. Setiap kali bersuara mereka menyembahnya. Ada tafsir yang menjelaskan setiap kali bersuara mereka menari-nari di sekitarnya, kemudian menyembahnya. Setiap kali bersuara mereka nyanyi-nyanyi di sekitarnya, menyembahnya. Wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Kemudian orang-orang yang dalam kondisi ditinggal oleh Nabi Musa ini, mereka mengatakan ini loh sesungguhnya Tuhan kalian. Jadi mereka saling mengatakan demikian, ini loh sesungguhnya Tuhan kalian dan juga Tuhannya Musa. Cuma Musa lupa itu. Masya Allah, fitnahnya sedemikian besar. Fitnahnya sedemikian besar. Coba kita runut apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa
perjalanannya bersama Nabi Musa, berangkat dari penyiksaan, penindasan oleh Fir'aun yang kemudian sampai dikejar, yang kemudian mentok, nggak ada harapan selamat kecuali pasti dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Ternyata Allah selamatkan, laut dijadikan daratan, mereka semuanya selamat, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan karena laut diwujudkan kembali laut. Apa yang terjadi nggak jauh dari itu, menyeberang baru saja melihat peristiwa besar, tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak lama melewati itu meminta dibikinkan Tuhan karena melihat kaum-kaum yang semedi iktikaf di depan patung-patung. Musa, jadikanlah kami Tuhan seperti mereka. Maka Nabi Musa marah. Dan Masya Allah, terjadi lagi perkara pelanggaran besar, ditinggal Nabi Musa kembali melakukan pelanggaran yang fatal lagi. Jadi fitnahnya besar sekali. Artinya di dunia ini potensi untuk terjadi kerusakan itu lebih besar daripada potensi untuk terjadi kebaikan. Nah, ini kan bersamaan dengan nabinya, baru melihat mukjizat bersama nabinya. Kemudian setelah dipahamkan dan Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah untuk tinggalkan kaumnya sementara, mereka buat pelanggaran yang sangat besar lagi. Nah, padahal ada nabinya. Nah, dari sini kita merenung bahwasanya kita harus hati-hati jalanin hidup. Wong ini loh bersama nabi. Di tengah-tengah kita nggak ada nabi. Adanya orang-orang yang kita kenal baik, yang kita perlu merapat. Nggak ada nabi. Maka merapatlah kepada orang-orang yang baik. Jangan sekali-kali merapat kepada orang-orang yang buruk. Nanti keburukannya nular sangat cepat. Keburukannya nular sangat cepat. Terjadi pada seorang ikhwah, Masya Allah, ikhwah ini multazim bisunnah. Ketika bersama dengan kawan-kawannya, komunitas orang-orang yang suka ngaji, komunitas orang-orang yang motivasi ukhrawinya besar, alhamdulillah. Dapat kerja praktek dari kampusnya di tempat luar daerah, luar pulau. Tempat di sekelilingnya sangat buruk, berbanding terbalik 180 derajat di tempat yang asalnya komunitas yang bagus-bagus. Di sana pusing luar biasa karena sekitarnya buruk sekali dan dia bertahan di situ. Enggak tahu atau memang harus memang di situ, yang jelas bertahan di situ. Segala maksiat ada. Dia akhirnya memutuskan mengambil yang paling ringan saja. Apa yang paling ringan? Seluruh maksiat ada. Dan kemudian dia berpikir ngambil yang paling ringan aja. Ngambil yang paling ringan saja. Yang lain-lainnya jangan. Ngambil yang paling ringan saja. Apa yang paling ringan? Merokok. Dia mulai merokok. Dan memang berada di situ agak lama, bukan hitungan 1 hari 1 pekan, tapi lebih dari itu. Akhirnya apa? Akhirnya merembet, mulai kendor sholat jamaah, merembet lagi, jenggot dikerok, merembet lagi, kayak nggak ada bedanya dengan lingkungannya sudah. Wallahu alam apa berbuat lebih lagi selain merokok yang lebih besar lagi, karena semuanya ada di situ, lingkungannya sangat buruk. Pulang ke daerah asalnya orang-orang semuanya kaget
karena dia biasanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam sebagaimana biasanya, tapi sudah pakai hello, hai, kaget semuanya, penampilannya sangat berbeda, ucapannya halo, hai, gak ada pakai Assalamualaikum. Nah ini lingkungan itu seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Apalagi zaman sekarang. Wong zaman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, para sahabat ketika di hadapan Nabi, apa yang mereka rasakan? Ketika mereka di hadapan Nabi, apa yang mereka rasakan? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya di depan engkau, di sisi engkau, surga dan neraka ini kayak di depan. Surga dan neraka itu di hadapan mata, sehingga semangat dengan ketaatan karena pengen meraih surga, sangat jauh dari kemaksiatan biar jangan masuk ke neraka. Jadi surga dan neraka di hadapan. Tapi kalau kami sudah berpisah dari engkau ya Rasulullah, surga dan neraka kayak jauh lagi. Itu padahal pada zaman Nabi. Lalu bagaimana zaman sekarang? Makanya pantas Nabi mengatakan, saudara kalian nanti yang berpegang dengan sunnah, mereka pahalanya seperti 50 orang dari kalian. Karena sunnah ketika itu seperti bara api. Nah, inilah renungan terkait dengan yang kita bahas. Ini mereka hidup bersama Nabi Musa. Ketika masih bersama Nabi Musa dan baru saja melihat peristiwa besar, yaitu nyebrang laut yang mereka diselamatkan, itu masih minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan seperti mereka. Maka Nabi Musa marah. Kemudian mereka sadar kembali, sekarang ditinggal, parah lagi. Jadi dunia ini memang fitnahnya besar. Semoga kita semuanya lulus, amin ya rabbal alamin. Termasuk bukan saja mencari teman yang baik, lingkungan juga baik. Kalau memang belum membeli rumah atau belum punya rumah, carilah tempat yang azan kedengaran. Carilah tempat yang anjing-anjing gak seliweran. Kalau belum punya rumah atau belum beli rumah. Kalau memang yang sudah punya rumah dan kondisinya ketemu anjing yang seliweran, ya gimana lagi? Ya fattaqullaha mastata'tum. Kemudian gak dengar azan, waduh, kita hidup gak dengar azan, ini gimana? Padahal Nabi ketika mau memerangi suatu negeri, patokan pertama apa? Patokan pertama apa? Dengar adzan apa enggak? Oh, dengar adzan, jangan diperangi. Ini berarti wilayah sudah kenal Islam, jangan diperangi. Jadi patokannya adzan. Loh, kok kita hidup enggak mendengar adzan? Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Cari lingkungan yang bagus, yang mendengar adzan, anjing-anjing di sekitar enggak seliweran. Naam. Kemudian yang berikutnya, alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka memahami ini patung sapi nggak bisa ngomong, wala yahdihim, dan nggak bisa memberi petunjuk. Janganlah ngasih petunjuk, ini hak, ini batil. Ngasih pedoman gimana mesti menjalani hidup, wah ngomong saja gak bisa. Kan suara, memang suara karena kena angin. Ya terlepas dari tafsirnya yang mana begitu ya, yang jelas bersuara, suara karena kena angin. Gak bisa ngomong, gak bisa memberi petunjuk. Syasa di sini menyebutkan sekaligus ayat ini membantah gimana sesuatu disembah, padahal secara zat dan secara zat dan secara fi'li tidak ada. Secara zat berbicara, yang namanya Tuhan harus berbicara. Secara fi'li memberi petunjuk, yang namanya Tuhan memberi petunjuk. Sekaligus menunjukkan dalil Allah itu Tuhan, maka Allah berbicara. Allah itu Tuhan,
Maka Allah berbicara, punya sifat kalam, berbicara. Ini secara zatnya berbicara. Kemudian secara perbuatannya memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk. Lah ini patung berbicara aja enggak, apalagi memberi petunjuk. Kok disembah? Maka ittakhaduhu wa kanu dzalimin, mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Haitsu wada'u al-ibadah fi ghairi mawdi'iha, karena mereka melarikan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah semestinya ditujukan kepada Allah, tapi ini kepada patung. Jangankan kepada patung murni, patung sapi dalam hal ini, seandainya kepada Allah tapi ternodai, itu tidak Allah terima. Harus 100%. Gak boleh ternodai 1% pun gak boleh, itu tidak Allah terima, apalagi murni untuk patung. Maka benar-benar mereka berbuat zalim, sehingga di sini dikatakan ittakhaduhu wa kanu dzalimin. Mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini air putih, kadarnya berapa mililiter? Banyak. Kena 1 tetes racun, siapa mau minum? Gak ada. Lah begitulah gambaran ibadah kepada Allah. Gak boleh ada kecampuran kesyirikan sedikit pun. Gak boleh ada kecampuran sedikit pun. Kalau ada campuran, Allah gak terima. Kalau campurannya akut sehingga dikatakan syirik besar, batal Islamnya. Nah, sehingga benar-benar zalim, seperti disebutkan di sini, wa kanu dzalimin, mereka adalah orang-orang zalim, haitsu wadau al-ibadah ghairu mawdi'iha, karena mereka menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Termasuk yang tadi sudah kita sampaikan, wa fiha dalilun ala anna man ankara kalam Allah faqad ankara khasa'isa ilahiyatillah ta'ala. Termasuk ayat ini sebagai dalil untuk mengingkari atau untuk membantah. Ayat ini sebagai dalil untuk membantah orang-orang yang mengingkari Allah berbicara. Karena yang namanya Tuhan harus berbicara, dan itu merupakan sifatnya. Bagaimana dikatakan Tuhan sementara tidak berbicara? Di sini dikatakan, apakah mereka tidak tahu ini tidak bisa berbicara, ini tidak bisa memberi petunjuk, kok disebut sebagai Tuhan? Berarti yang namanya Tuhan pasti berbicara. Sehingga ayat ini sebagai dalil membantah orang-orang yang tidak mengakui Allah bersifat berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Mereka tidak percaya, masa Allah berbicara dengan Musa, gak mau meyakini. Maka ini ayat merupakan bantahan untuk mereka, di mana Allah berfirman, kok dijadikannya sebagai Tuhan, padahal mereka tahu ini kan gak bisa bicara. Berarti Tuhan harus berbicara. Tuhan bersifat berbicara. Nah, kira ini bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.